Halo Halo guys, guys. kembali lagi bersama kita dengan ada dua host di sini. Host pertamanya ada Gary, lalu perkenalkan nama. Aku Gwenet. Kembali lagi di podcast Chemistry kita. Jadi sekarang di sini tanpa berbasa-basi lagi kita akan membahas tentang Whittaker ya, keluarga Whittaker atau pernikahan sedarah ya. Mau dimulai dari siapa dulu? Anda dulu, silakan. Dari lo dulu aja. Dari gua aja dulu. Oke. Jadi keluarga Whittaker ini tinggal di daerah Amerika Serikat bagian timur, tepatnya di Virginia. Okay. Mereka ini tidak diketahui asal-usul orang tuanya. Jadi mereka ini 3 apa 4 bersaudara gitu, gue lupa. Mereka melakukan pernikahan saudara. Lalu ada sebuah ini nih, apa namanya? Mungkin dibilang Jurnalis. ya jurnalis atau penulis lah ya, dibilang penulis bernama Mark Laita kalau nggak salah. Udah kita panggil Mark aja. Jadi si Mark ini datang ke Virginia untuk melakukan riset dan meneliti tentang si keluarga Whittaker ini. Okay. Jadi dia ini pas nyampe sono dia ternyata tidak disambut dengan baik. Jadi ada entah dari mana tetangga yang muncul, bahkan sampai nodongin senjata ke dia, ke si Mark itu. Dia bilang katanya, maksudnya bahasa Indonesianya, lu pergi dari sini gitu. Kalau nggak lu bener-bener gue tembak. Maksudnya gue juga bingung kenapa ngejagain itu si tetangga sama keluarga Whittaker itu. Jadi akhirnya si Mark itu bersusah payah untuk bernegosiasi, maksudnya ngomong sama si Whittaker kagak bisa, karena mereka kan mengalami kelainan mental yang ada yang nggak bisa ngomong segala macam itu kan. Jadi dia pasti ngomong ke tetangganya. Dia berdiskusi segala macam, dibujuk-bujuk. Pokoknya si Mark ini menjelaskan bahwa dia datang ke sini itu untuk meneliti gitu, untuk ngomong meneliti untuk baik-baik gitu ke sini. Jadi nggak ada hal yang kurang enak apa gimana. Dan di sini tuh kelihatan si tetangganya tuh benar-benar ngejagain si Whittaker itu banget gitu. Kayak jadi identitas si Whittaker ini, keluarga Whittaker ini nggak mau diketahui sama siapapun. Betul, nggak gitu ya? Benar-benar nggak mau diketahui sama siapapun. Dan maksudnya lu boro-boro deh mau neliti, lu kalau datang aja, apalagi lu ngebully dan lu ngejek keluarga itu, lu bisa habis ya sama tetangganya. Gue nggak tahu kenapa tetangganya sengebela itulah pokoknya. Nah dari situ udah mulai ditanya, akhirnya perbincangannya mendapatkan akhir yang bagus gitu loh. Negosiasinya akhirnya disetujui. Dan mulailah dia mengulik-ngulik si keluarganya. Keluarga Whittaker ini. Singkat cerita pokoknya mereka ini si siapa namanya, si Mark itu juga kagak tahu gitu loh. Maksudnya Mark itu kagak tahu bahwa ya si keluarganya ini udah ngumpul kan. Pokoknya si keluarga ini udah ngumpul rame. Dan si Mark ini ya menganalisa sendiri gitu loh, bahwa mereka melakukan pernikahan saudara. Pernikahan saudara berarti tuh kayak contoh si kakaknya punya adik, kakak itu cowok, adik cewek, mereka tuh melakukan seksual bersama terus punya anak. Ya gitu punya kan? Anak. Ya kayak dan terus menerus kayak begitu. Ya terus menerus kayak gitu loh. Dan mereka, dan FYI guys, di Virginia ini udah biasa pernikahan saudara. Nah jadi mungkin ini case yang paling parahnya gitu loh. Ngerti nggak? Karena banyak dokter yang bilang itu sebaiknya enggak melakukan pernikahan saudara karena anaknya akan rentan kemungkinan terkena kelainan mental, terus kelainan genetik juga bisa ya karena pernikahan saudara ini gitu. Dan kemungkinan besar kalau misalnya kita melakukan pernikahan saudara, itu bakal yang lebih parah bisa mati dalam kandungan atau mati lahir. Betul, jadi dia gitu lahir tapi dia udah meninggal. Jadi ya itu pesan gue, jangan pernah melakukan pernikahan saudara. Kalau dari pendapat gue ya guys, cuma kalau misalnya ya kalian kalau misalnya nggak setuju dengan atau ada perkataan gue yang salah, bisa komen di bawah, ngomong aja langsung. Karena dari ini kita tuh juga bisa kita jelasin juga guys, karena ilmiahnya ya. Kalau dari ilmiahnya, gangguannya itu bisa jadi bikin kita jadi lebih nggak agresif, terus juga nggak jadi responsif yang aktif kayak gitu juga. Dan dalam 12,5% gen yang sama, dia itu kemungkinan besar akan mengalami homozig pada 6,25% lokus gennya. Jadi itu yang bikin rata-rata orang yang melakukan
melakukan kayak pernikahan saudara itu anaknya jadi yang kurang sehat, kurang atau sehat, kayak mohon maaf buat kayak cacat mental gitu. Mental. Ini sorry to say. Kita ngomong bukan kita ngejelekin atau kita ngatain, karena emang kenyataannya kayak gitu loh. Jadi di sini kita mau share ke kalian bahwa sebaiknya tidak dilakukan pernikahan saudara itu. Betul. Gitu. Ya contohnya yang paling parah ya si Whittaker ini, keluarga Whittaker ini. Iya, karena dari fisik aja kalian tuh bisa yang berubah drastis banget guys. Contoh kayak ada aja yang kayak muka kalian hancur. Sorry to say, kayak entah jadi kayak mukanya pokoknya tidak layak lah, maksudnya bentuknya kayak agak-agak gimana gitu lah. Jadi kayak nggak terstruktur rapi gitu guys. Tidak terstruktur. Dan entah juga bisa jadi kayak suara kalian yang aneh kayak gitu. Bisa juga. Pernikahan saudara itu kalau menurut gue ya, dia tuh enggak banget, karena ya kan namanya kita saudara ya, adik kakak satu keluarga. Itu enggak sih menurut gue. Ya jadi mendingan yang bener-bener aja lah ya. Karena kalian kalau misalnya tahu si Whittaker ini, keluarga Whittaker ini, kalian tuh bakal kayak, wow, ternyata gini ya kalau akibat dari kita pernikahan saudara. Iya, dan ini gue ngomong juga, maksudnya, aduh ini gue jadi bobo Tuhan ya. Maksudnya Tuhan itu udah mengkodratkan kita, ya udah lalu Adam dan Hawa gitu lo menikah. Sorry gue ngomong berhubungan seksual dengan cowok sama cewek gitu, maksudnya cowok sama cewek yang lain, maksudnya orang lain, nggak saudara lu sendiri gitu kan, maksudnya. Emang kita sebenarnya ya nggak bisa ngelawan kodrat lah, kalau pikir secara logika emang adanya udah kayak gitu, ya jalanin aja. Kalian kalau misalnya penasaran, kalian boleh banget cek di platform lain apapun tentang Whittaker, dan ada si Mark Laita ini, Mark Laita juga bikin buku yang kalau nggak salah terbit di 2004, kalian juga bisa baca-baca. Bisa baca juga. Itu tentang pernikahan saudara yang menurut saya tidak boleh. Iya, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya kalian sebenarnya kalau dari negara pun juga nggak diperbolehkan, tidak diperbolehkan kan. Tadi kan si Gary sempat ngomong kan, lo sempat mention kayak di Amerika sana tuh udah terbiasa. Tepatnya di Amerika Timur yang di Virginia itu udah emang jadi sarangnya pernikahan saudara itu udah hal yang lumrah gitu loh, hal yang wajar. Ya, sebenarnya tergantung negara lagi balik. Tapi kan kalian tahu sendiri Indonesia ini kayak gimana, jadi masih dilarang keras banget sih. Ya, dan FYI ini agak keluar sedikit, kagak keluar sih, pokoknya masih mirip-mirip lah. Tetangga gua di kampung gua di Bangka, kebetulan gua orang Bangka, kakek gua, tapi gua lahir di Jakarta, gua pulang main ke Bangka. Gue cerita bahwa ada tetangga dia yang nikah, jadi tetangga dia punya anak nikah sama saudara jauh bangetnya lah, pokoknya saudara yang sejauh-jauh mungkin, tapi nikah maksudnya masih ada hubungan darah kan. Jadi akhirnya mereka nikah, dan ya itu ternyata yang hampir mirip kayak gini anaknya ada kelainan gitu, ngerti nggak? Jadi emang udah, sorry kalau di Chinese juga kita juga kagak dibolehin nikah sama saudara, itu sangat amat tidak boleh. Apalagi lu kayak masih ada saudara jauh, entah saudara dekat atau saudara jauh, kalau di Chinese kayak gue gini nggak boleh. Tetap intinya kagak boleh aja. Lu kalau kayak gue keton kakek gue sama saudara gue, tonjok gue. Itu hal yang sangat jangan aneh-aneh dah. Mustahil banget, nggak mustahil sih, karena kita ada buktinya sendiri. Ada buktinya sih. Tapi kayak kalau misalnya kalian pikir pakai logika kayak, ini nggak make sense banget. Masa lo nikah sama keluarga lo sendiri, maksudnya keturunannya nanti gimana gitu? Ya keturunannya aslinya kayak Whittaker ini. Jadi saran dari gue sama Gary, kalian kalau misalnya mau melakukan hal yang aneh bersama keluarga, sebenarnya nggak disarankan juga. Ya sebetulnya kita nggak bisa bilang aneh sih, karena emang ada beberapa orang yang melihat bahwa hal itu normal. Kita di sini kita juga kagak bisa menyalahkan orang itu gitu. Kita di sini harus bersikap netral. Cuma kalau lu pada guys mau dengar pendapat gue itu, gue sangat amat anti dengan hal itu. Betul. Yes. Kalian kalau misalnya, pokoknya intinya kalian bisa lihat sendiri perawakan atau looks, bentuk, pokoknya bentuk dari carilah keluarga Whittaker di Virginia. Kalian cari di Google tuh udah fotonya banyak banget ya, karena siapa namanya si Mark itu tadi, Mark yang pasti bukunya dia upload buku, pasti ya ada foto-foto juga. Betul. Jadi sekian, ada yang mau ditambahkan dari gue? Oke. Sampai berjumpa di podcast kami misteri berikutnya. Kami pamit undur diri guys. Bye.